Latar belakang. Latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno yaitu 1. Dari segi keamanan nasional. Banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal menyebabkan ketidakstabilan negara. 2. Dari segi perekonomian. Sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat. 3. Dari segi politik. Konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar 1950. Masa demokrasi terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno diawali oleh anjuran Soekarno agar undang-undang yang digunakan untuk menggantikan UUDS 1950 adalah Undang-Undang Dasar 1945. Namun usulan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota konstituante. Sebagai tindak lanjut usulannya, diadakan pemungutan suara yang diikuti oleh seluruh anggota konstituante. Pemungutan suara ini dilakukan pada 30 Mei, 1 Juni, dan 2 Juni 1959 dalam rangka mengatasi konflik yang timbul dari pro kontra akan usulan Presiden Soekarno tersebut. Hasil pemungutan suara hari pertama menunjukkan bahwa 269 orang setuju untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan 119 orang menolak untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun suara terbanyak menyetujui opsi kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, suara tersebut belum mencapai 2/3 dari jumlah suara, yaitu 312 suara, sehingga pemungutan suara harus diulangi. Pemilihan hari kedua menunjukkan bahwa 264 setuju dan 204 menolak. Adapun pemilihan hari ketiga menunjukkan bahwa 263 setuju dan 203 menolak. Melihat dari hasil voting, usulan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh jumlah anggota konstituante yang menyetujui usulan tersebut tidak mencapai 2/3 bagian, seperti yang telah ditetapkan pada pasal 137 UUDS 1950. Awal mula demokrasi terpimpin. Demokrasi parlementer ini dimulai ketika Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka hingga berakhir di tahun 1959. Demokrasi parlementer adalah sistem demokrasi yang menempatkan parlemen sebagai bagian fundamental di pemerintahan. Konsep demokrasi ini dianggap kurang cocok untuk Indonesia. Pada masa ini pula digelar pemilu pertama pada 1955. Pemilu 1955 mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari 100 daftar kumpulan dan calon perorangan. Periode demokrasi terpemimpin tahun 1959 sampai dengan 1965. Pada masa parlementer, hukum dan dasar negara di Indonesia mengalami stagnan. Dewan Konstituante yang bertugas menyusun konstitusi atau undang-undang dasar baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar 1950 tak kunjung menyelesaikan tugasnya. Kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang pelik. Kondisi negara serta tidak pasti. Landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum tetap karena hanya bersifat sementara. Situasi seperti ini berpengaruh besar terhadap situasi keamanan nasional karena membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. Presiden Soekarno sebagai kepala negara melihat situasi ini sangat membahayakan bila terus dibiarkan. Oleh karena itu, untuk mengeluarkan bangsa dari persoalan pelik tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret pada 5 Juli 1959 yang selanjutnya disebut Dekret Presiden 5 Juli 1959. Masa suram demokrasi Indonesia. Politik di Indonesia pada masa demokrasi terpemimpin sudah di luar jalur. Demokrasi tak lagi dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, tetapi dipimpin oleh institusi kepresidenan yang otoriter, jauh dari nilai demokrasi secara global. Terdapat beberapa kebijakan masa demokrasi di bawah kekuasaan dan wewenang Soekarno, yaitu 1. Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. 2. Tidak ada pemilu. 3. Soekarno membentuk kabinet 100 menteri atau kabinet Dwikora II dengan jumlah 132 pejabat pembantu presiden. 4. Berkonfrontasi dengan Malaysia keluar dari PBB. 5. Menyelenggarakan Asian Games pertama. 6.
menghabiskan anggaran negara dan memanfaatkan pinjaman untuk pembangunan proyek-proyek mercusuar. Presiden Soekarno sebagai kepala negara. Presiden Soekarno sebagai kepala negara melihat situasi ini sangat membahayakan bila terus dibiarkan. Oleh karena itu, untuk mengeluarkan bangsa ini dari persoalan yang teramat pelik ini, Presiden Soekarno menerbitkan suatu dekret pada tanggal 5 Juli 1959 yang selanjutnya dikenal dengan sebutan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dalam dekret tersebut, Presiden menyatakan pembubaran Dewan Konstituante dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Dekret Presiden tersebut mengakhiri era demokrasi parlementer yang kemudian membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan politik nasional. Era baru demokrasi dan pemerintahan Indonesia mulai dimasuki, yaitu suatu konsep demokrasi yang oleh Presiden Soekarno disebut sebagai demokrasi terpimpin. Maksud konsep terpimpin ini dalam pandangan Presiden Soekarno adalah dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Demokrasi terpimpin merupakan pembalikan total dari proses politik yang berjalan pada masa demokrasi parlementer. Adapun karakteristik yang utama dari perpolitikan pada era demokrasi terpimpin sebagai berikut. Pertama, mengamburnya sistem kepartaian. Kehadiran partai-partai politik bukan untuk mempersiapkan diri dalam rangka mengisi jabatan politik di pemerintah. Yang kedua, dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah. Ketiga, hak dasar manusia menjadi sangat lemah. Kritik dan saran dari lawan-lawan politik Presiden tidak banyak diberikan. Mereka tidak mempunyai keberanian untuk menentangnya. Keempat, masa demokrasi terpimpin membuat kebebasan pers berkurang. Sejumlah surat kabar dan majalah dilarang terbit oleh pemerintah. Kelima, sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah otonomi yang terbatas. Dari 5 karakter di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa pada era demokrasi terpimpin terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap demokrasi. Hal ini tidak terlepas dari kondisi Indonesia yang baru merdeka. Kinerja Dewan Konstituante. Kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang sangat pelik. Negara dilingkupi oleh kondisi yang serba tidak pasti karena landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena hanya bersifat sementara. Selain itu juga, situasi seperti ini memberi pengaruh yang besar terhadap situasi keamanan nasional, sudah membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. Demokrasi merupakan sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Makna demokrasi ialah sebagai dasar hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Makna ini memiliki arti bahwa rakyat ialah sebagai yang menentukan sebuah keputusan dan permasalahan. Latar belakang demokrasi periode 1959 hingga 1965. Adapun Presiden Soekarno mencetuskan demokrasi terpimpin, yaitu 1. Dari segi keamanan nasional, banyak gerakan separatis pada masa demokrasi liberal. Yang kedua, dari segi perekonomian, yaitu sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal yang menyebabkan program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh. Yang terakhir adalah dari segi politik konstituante, yaitu gagal dalam menyusun undang-undang baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar 1950. Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret yang disebut Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi 1. Tidak berlakunya kembali UUDS 1950. Kedua, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, dibubarkannya Konstituante. Dan yang terakhir adalah pembentukan MPRS dan juga DPAS. Terdapat 5 karakteristik utama dari perpolitikan pada era demokrasi, yaitu 1.
mengaburnya sistem kepartaian. 2. Dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong. 3. Hak dasar manusia menjadi sangat lemah. 4. Masa demokrasi terpimpin membuat kebebasan pers berkurang. 5. Sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuan dekret presiden yaitu untuk menyelesaikan masalah negara yang semakin tidak menentu dan juga untuk menyelamatkan negara. Ciri-ciri demokrasi pada periode 1959 hingga 1965 yaitu dominasi dari presiden, terbatasnya peranan politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan juga meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Kronologis pada 10 November 1959, Dewan Konstitut bersidang untuk membuat Undang-Undang Dasar baru gagal. Pada 21 Februari 1957, Presiden Soekarno mengajukan konsepsi presiden. Kesimpulan, selama 3 tahun, partai-partai yang bergabung dalam Dewan Konstituante hanya berdebat tidak menentu dan tidak menghasilkan apa-apa, atau tidak dapat merumuskan UUD baru, dan Dewan Konstituante tidak mengambil keputusan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945.